Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia di sini ini ya, Ia di sini maksudnya Tuhan ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu konsepnya orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen bilang nggak ada dosa, nggak mungkin. Kamu berarti menyangkal firman begitu. Enak kali Pak Ibo ya mengaku dosa juga. Enak memang. Siapa yang Anda maksud Nabi? Nabi siapa? Ananias? Nabi Paulus? Nabi Paulus? Nabi Ananias? Dengar. Kalau saya kasih kau dalil lagi. Ya, silakan. Tunggu. Pertanyaan saya tadi, siapa yang kau anggap nabi di situ? Paulus. Orang dengar, Musa berkata kalau kawan-kawan dia mencoba dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dia ini mencoba untuk menjebak, tapi yang dijebak dirinya sendiri. Bilangan 12 nomor 6 itu siapa nabi itu? Loh, itu semua nabi. Semua dipenuhi dengan roh. Ada pertanyaan saya, apakah Muhammad dipenuhi dengan roh? Loh, ini, maafkan saya Dokmen. Apakah seorang rasul bukan seorang harus nabi? Kayak begini kubuat Dokmen. Apakah seorang rasul bukan seorang nabi? Sekarang yang datang kepada Muhammad dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi, hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto kemana-mana. Nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara Indra, Pendeta Indra, melegalkan dia, tidak ada data. Pendeta Indra, tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Pendeta Indra dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu, Anda dengarkan saya dulu, Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu. Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup. Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Yesus yang datang. Yesus yang datang kepada Paulus. Hei, tanya dulu. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada saksi. Ketika dia berbicara dari surga, Dinda Yonatan Nandar, apakah Anda mencium aroma aneh-aneh? Punya dalil, aroma toilet? Orang yang suka omong kosong, saya baca. Dinda Kores, Bang Handi, Dinda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma-aroma toilet? Iya Bang, lagi. Soalnya saudara Pendeta Indra ini ngomong sambil itu dari orang-orang. Saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Yesus bisa menyatakan diri, saya kasih kau. Dan mana dalil? Mana dalil? Sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat. Mulai ngaco. Sebentar, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan kepadanya. Mana Yesus? Mana datang? Mana Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam roh. Tidak Bapa, Anak dan Roh. Kampret.
Di mana? Allah bisa buktikan seperti tolong itu. tunjukkan. Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah itu roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya, penyembah iblis yang gini ceritanya, segala upaya dilakukan untuk menipu, tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Bang. Tidak bisa. Kamu Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. Kamu orang sudah. Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. Saya kasih Yesus kamu dengan kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya ulang. Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. Mana dalilmu dalam Al-Quran? Kok tiba-tiba apa kehebatan agama Islam? Saya mau tiba-tiba kemudian apa kehebatan agama Paulus Islam? itu sudah datang kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Ya Banyuma ya, ganti pemain ya. Iya. Ganti pemain. Allah menyatakan diri Kamu dalam mimpi. Indra, karena kamu seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Islam? Ntar dulu bro. Enggak apa-apa, derita lu. Saudariku Dewi Mulut musik. Islam memang begitu. Ntar dulu bro. Ya, derita lu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen, itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Iya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Banyuma nanya balik ya kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba. Sudah? Silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Yesus mati, hidup lagi. Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah kamu memang dari dulu begitu. Kok yang bertanya gantian? Yesus itu belum mati sampai hari ini. Tadi saya sudah buka dalilnya. Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad? Bentar dulu Banyuma lagi yang nanya. Apa kehebatan Kristen dong? Kan diulang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati. Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu sebagai Muhammad mati apa hidup sekarang? Nabi Muhammad karena dia manusia, beliau mati. Itu yang kalian sembah. Apa? Itu yang kalian sembah, yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Dalilnya. Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Oke?
Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Jauh Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali. Bang, saudara pemburu, kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria. Yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Oke, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah mati. Gitu. Oke? Kalian nggak berani. Lucu loh. Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu dengan nabiku gitu. Emang seimbang antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Saya. Jangan di-mute. Nah, silakan. Oke ya. Oke, tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Oke. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Ya? Gitu. Iyalah. Oh. Ada kaidah apa? Coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri yang bilang tadi. Naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan, karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca baik-baik. Ini udah nggak sehat ini, memit ini. Udah. Coba kau baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam selalu begini, mit terus. Kau baca Ibrani 5 coba nomor 7. masuk ke TV, semuanya nggak pernah memit. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Islam ini belajar sama Edis Teki ya. Bisa diskusi. Atas kesalehannya doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, ya. Mulai marah Zuma, jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah? Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya, habis itu dia muridnya Edis ini. Pantas. Anak muridnya Edis, dia mute sendiri, dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Ya. Gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara Edis. Tapi salah bagi nasi bungkus. Salah bagi nasi bungkus nanya Pak. Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1. Begitu. Enggak dibagi rata. Oh, pantasan. Pantasan, wajar. Edis dapat koin misalnya 200.000. Nggak bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200.000, enggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu, pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia nggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma kamu belajar lagi lah ya. Belajar samamu, boleh saya belajar samamu, boleh? Aduh kabur, kabur dia. Nggak di-kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas kalau saya tanya kau tidak bisa jawab, nanti kau berak darah di sini. Menurut Pendeta Indra, Yesus itu datang kedua kali tapi belum datang. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Diputar sama dia. Diputar sama dia. Diputar-putar sama si dia. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Yoma tuh. Tanda-tanda kedatangan Yesus, dia jawab loh ada. Sudah perang semakin menjadi-jadi, anak durhaka sama orang tua. Ini kan udah terjadi, perang di mana-mana, banyak anak-anak durhaka sama tuannya. Kok Yesus belum nongol? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, disapa dulu mungkin ini Bang Andi yang naik ini. Yeah. Yoni kah? Dibuka mikrofonnya Bang Yoni. Bang Yoni kah? Monitor.
Bang Yoni kah? Oke. Juma masih kurang belajar. Bang Juma kurang belajar. Karena Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Bang Juma kurang belajar gitu kata dia. Prek. Kurang belajar berarti saya harus belajar sama dia. Gitu kan? Iya. Ya, giliran ditanya pecah kepalanya, geser jantungnya. Langsung kabur. Takut ditanyain. Lah. Capek kali aku ini. Belum tidur nih dari kemarin. Persiapan nih anak-anak. Iya. Tapi sukses lah tadi. Saya lihat anak-anak depan Polda Metro. Fotonya Lina Wijaya di Sorok wartawan. Fotonya si Agatha di Sorok wartawan. Si siapa lagi ya tadi? Metatron. Si Erwin ya. Sama si Kiamat. Terkenal dia di depan polisi. Siapa sih katanya itu? Nah itulah. Ada Mas Pandi. ada kemarin yang menggosipkan ya bahwa Bang Suma mangkir dari panggilan, gitu ya kan ya. Ada yang mengatakan kabur, ganti-ganti nomor HP, terus berpindah-pindah tempat. Lalu yang dijadikan sebagai saksi siapa namanya? Si Logila sebagai saksi itu sudah pemanggilan juga itu, tapi nggak datang. Itu yang betul, bukan saya. Alamak, yang benar itu si Topi sudah ada panggilan dari Polda Sumut, tapi nggak nongol. Alasannya tak ada duit ongkos. Sedih kali kurasa. Aduh. Karena sudah tidak ada yang mengongkosin dia. Dosma nggak mau lagi. Dia nggak peduli lagi sama dia. Karena dianggap tidak berguna. Yang dia bawa angin doang. Alamak, si Dosmen. Kan dijanjiin ya Bang Juma, saya punya datanya. Bang Juma menyuruh saya yang injak Bible. Api saya tahu rahasianya, saya akan bongkar semua. Dikasihlah honor banyak kan. Kasih diapresiasi sama Oten. Diundanglah ke Medan, diongkosin naik bis sampai di sana. Apa yang dia kasih? Kan saya cuma ngomong doang di Komal supaya saya dapat apresiasi dan dimaafkan. Saya sebenarnya nggak punya data, cuma entut. Diusir. Diusir. Takor bandar. Orang kayak gitu, masa seorang pengacara dibego-begoin sama manusia sawit? Bayangkan. Enggak, kalau saya sih melihatnya saling membegoin. Orang sini bilang saling patol. Si patolotoloi. Iya, si patolotoloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Kasihan aku loh. Sampai segitunya. Sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Rudi Waklabu adu mekanik Bang sama si Dosma. Sambil kasihan aku lihat. Kenapa? Ribut dia? Ribut kan, saling sindir. Nyai ronggeng katanya. Pokoknya nangis lah kalian pade. Si Mangko datang besok. Kamu viralkan kebohongan yang nyata-nyata bullshitnya minta ampun. Pemanggilan kedua mangkir apa segala macam. Nanti kau makan itu, kau telan nanti itu ya. Kau telan itu nanti. Saksi-saksimu satu persatu akan diangkut. Kampus. Kamu salah orang. Ya, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik. Iya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Bantu follow-follow akun Bang Kores. Karena ini akun yang entah ke berapa ini. Banyak yang tumbang akun dia. Akin Andar, Bang Handi, Bang Zuma semua di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Tapi terutama Bang Kores Praistar ini
Tolong bantu-bantu di follow. Bang Misni, Mbak Misni, Kristen atau Muslim? Pandi 82, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong. Anda Kristen atau Muslim ini yang naik? Panggilan kedua. Oke. Misni? Oke. Silakan teman-teman Kristen yang kirim permintaan ya, biar kita naikkan supaya terjadi dialog lagi. Kalau ada pendeta, pastor atau romo, silakan. Atau bisa. Yang dari Katolik, silakan. Lanjut. Banyu Mak, bisa nggak saya putar cuplikan tadi? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan dipublish. Iya. Gedein dong, host. Cuplikan doang. Nanti lebih lengkapnya. Dosmen, saya sudah bilang waktu itu kau minta maaf aja. Apain kau sosok jagoan? Sambil ngomong aja. Ternyata cuma segitu kamu ini. Kirain hebat. Nggak ada suaranya, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Kirain hebat. Cuman segitu tendanganmu rupanya. Tai gigi buatku. Siapa foto ini? Foto ini siapa tuh? Oh, ini pelacur agama ini. Ini pesundal agama. Si Lina Kampret, Lina Tidak Jaya. La 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 la. Dosma, kau siap-siap Dosma ya, giliranmu ya, Dosmen. Tunggu giliranmu ya. Oke, selesai. Diulang lagi Bang Handi. Diulang lagi ya. Lagi. Saya gimana Bang Handi, silakan. Video lengkapnya nanti saya upload di Andis Labes channel ya. Iya. Itu kenapa itu? Siapa itu? Si Gatal ya? Si Gatal kayak gitu mulutnya. Terkenal dia. Oh. Anak mahasiswa apa ini teman-teman? HMI. Wow, Masya Allah. Anak HMI ini. Vokal dia. Binaan Pak JK berarti. Betul. Dia bilang ini, kalau sampai ini mandak penista-penista agama di media sosial tidak dibereskan, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak. Keren. Anak-anakku, adik-adikku HMI, Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul sih dia nih semuanya. Anak HMI sudah bergerak, PM11 sudah bergerak, sudahlah. Si Lina, pesundal agama, kau akan resangkan ya. Kau ingin menjebak saya kan? Kau rasa lah ini. Terus si Topi, si Logika, selama ini saya sabar, kau fitnah kan ya? Kau panen semuanya. Tengok aja. Kau yang memulai, kau juga yang akan mengakhiri. Gitu. Mas Pandi, ada tamu, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Theophilus yang mulia. Kristen atau Muslim? Selamat malam. Bang Zuma. Saya Katolik. Waalaikumsalam Bang Yus. Di mute dulu Bang Yus. Theophilus Katolik ya. Bang LLS Kristen atau Muslim Bang LLS? Bang LLS. Oke, ndak monitor ya. Silakan Al-KTP sama Darius, kalau mau naik silakan naik ya. Bang Al-KTP sama Bang Darius berdua itu. Silakan Goronda. Ini ada Theophilus yang mulia. Silakan Saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157.
bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh, gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya? Tidak paham masalah itu kan, yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya? Bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar, tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini, versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini, kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada Bang? Iya, gitu. Kenapa bisa demikian? Ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Iya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja Bang. Tidak yes. Ada konteks seperti itu. Itu tidak ada. Dan anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. Memang nggak ada ujungnya. Karena nggak pernah bisa disatukan itu Bang. Agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, gitu. nggak masalah. Kita tidak akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu jangan jadi orang India gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara gitu. Saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, justru karena itu. Kalau jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah iya memang. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak pernah. Itu Matius 28 tuh nomor 19. Gini. Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh kata Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur, yaitu adalah angkatan jahat. Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan diambil aksesoris. Oh, Rasmi lagi nih si tua. Kapan diambil aksesoris mobilmu? Kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini.
Di bawah aja kau tua. Aduh. Lah itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik lo gila itu sudah pemanggilan tapi belum nongol di Polda Sumut. Halo. Ya. Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya Cek. kalau dia telepon saya bantu dia. Iya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundul dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhannya terhadap saya, keluarga saya, tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita udah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong? Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu sombong tinggi kali bahasanya, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya, atau lempari pakai bakul gitu loh? Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau. Terbagi 2 badannya. Aduh, parah. Kasihan. Ya, hujan jelas di sini Bang Hadi, hujan Bang Hadi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah A1, kenapa ya dia menginjak Bible, ya kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu, ya dia injak A1 itu. Nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok-besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Nanti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Nah, lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si peci merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan tidak ada duit. Ayo si peci merah, apa jangan dihukum katanya Bang, nanti peci merah galang donasi Bang. Manrase. Ya halo. Halo silakan juga. Tadi Amel. Iya, halo Bang. Halo. Ya, silakan halo, Bang. Iya. Cuma halo doang. Selesai. Ini kita mulai dari mana ini, Bang? Anda Kristen apa Oten? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini Bang, soalnya KTP ku Islam, tapi aku nggak pernah sholat lagi nih.
Ada rencana mau dikubur besok? Belum? Dek, gak jalan cok. Tuh acu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas? Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mana panomom bo? Udah pernah kau baik. Silakan Amel, lu belajar apa masalahmu nak? Mel? Iya bang, iya. Iya, apa masalahmu nak? Aku belum tahu cara sholat ini bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin? Aku nggak ada orang tua bang. Ya, kok keluar dari pohon? Orang tua nggak ada bang. Keluarga dekat misalnya? Aku ngikut sama orang Kristen bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh nggak pernah bang, nggak pernah aja sih makan babi. Tapi udah disunat? Udah bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja? Oh nggak pernah bang. Aku sunat Bugis sama sunat apa itu namanya itu? Sunat ini bingkung. Coba kau salat dulu Pale. Iya bang. Coba kau salat Pale, kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau salat dulu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pintar kau itu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid. Ya, bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Enggak cari penggali kubur bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah, pergi ke masjid suruh ajarin sholat ya. Oke bang. Ini gak sembuh, masuk tanganmu. Lentoulu. Emak dukelang. Baco. Hai, lah baco. Baco kutu. Pan rahasia setelah baco. Pan rahasia itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin bang. Tapi asli orang Bone Sopeng. Tidak memang enggak? Terkontaminasi. Di sana kampung Mbok. Itu darah Ekaboy, darah Eda yang kamu bajai. Di sana mah darah Mbok, enggak anak. Lucu. Waduh. Di sana lo kayak di Bone. Ini aku mau dengar bang. Oh ya, sudah balik dulu ya. Bang, aku nyimak aja bang sambil belajar ini ya. Iya. Iya mute aja kau, mute aja. Kena langsung. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslim. Kunci Inggris Kristen atau Muslim silakan dibuka mikrofonnya. Terus Bian Cayu silakan dibuka mute-nya. Bang Zuma lagi kena peringatan akun inti lagi. Aku ndak jadi ngomong, Bang Suma udah turun. Mulai kembali. Itu akunnya kena ban, jadi dia ganti akun lagi. Memang kunci Inggris ini Muslim Kristen? Satanik. Ngeri. Masih ada emang satanik bro? Masih ada lah. Satanik itu menyembah siapa? Setan. Mana
Mana dia? Mana dia? Turun pula dia. Tumben ada orang yang ngaku kayak gitu. Tahu alasan. Habis akun. Habis, baru bangkit pun. Kejam kali nih Hansip Romawi ini. Oke, Bianca, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin Kristen ini. Dari tadi pengen naik. Chandra, Kristen Muslim? Bro Chandra. Nih Hawa. Gak mau ngomong ini. Coba yang ini nih. Namanya wong stres. Ada das. Ya Allah, kok bisa ada begini ya? Wong stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam kenal. Iya. Bima dan semua. Iya, Bang. Dengan siapa? Dengan Ati dari Cirebon. Ati? Iya. Namanya Ati? Ardi. Oh, Ardi. Kirain Ati. Oke, gitu aja Bang ya. Kita gantian dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mursal, silakan dibuka mikrofonnya Bang Mursal. Bang Mario, Kristen atau Muslim Bang Mario? Monitor. Ganteng ini Mursal, kacamatanya bagus, cakep. Peranakan Belanda. Kalau saya perhatikan kacamatanya ini kayak kacamata las. Bukan. Peranakan Belanda Portugis. Coba aja dibesarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam saudara, salam dari Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Beli di mana kacamatanya Bang? Enggak, itu saja Bang, beli itu hari di Pasar Malam. Salam Bang Luma, sehat Bang Luma? Iya sehat Bang, sehat. Masya Allah. Gimana kabar Aceh? Sehat semua saudara-saudara kita di sana ya? Amin, sehat Bang. Semua sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Rancak Bana. Oke, gitu aja Bang Mursal ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mursal. Waalaikumsalam. Bang Mario ini Kristen atau Muslim? Panggilan terakhir untuk Bang Mario. Oke, Bugis Jakarta. Selamat sore. Ogi, anak Ogi. Anak Ogi, Bugis Jakarta. Makai. Asana bami Bugis. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Bolong. Xar. Ikan gabus, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kali Bang. Izin kawan-kawanku Muslim, izin standby dulu ya di bawah ya, biar kita dialog ya. Mohon izin. Atau kayak mana ini Bang Zuma, mau naikkan Muslim ini ribuan orang ini minta naik kalau kita naikkan. Karena pasti semua mau sama-sama Bang Zuma. Kita tunggu hoten aja, kalau nggak ada ya. Bang Handi aja suruh bernyanyi. Siap. Dinda Kores monitor kah? Tidur. Kayaknya sudah monitor. Enggak, dia ada pergi. Ada kegiatan. Ya. Oh, mengajar 2 jam, mengajar dia katanya 2 jam.
Kira-kira jam setengah 12 selesai itu. Mbak 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 Nuah. Masa nggak ditanya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Salam dari Kutai Kartanegara, Bali. Kalimantan Timur. Kutai bukannya di Bali? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh, iya. Salam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudariku. Nawat, apa itu namanya? Nawar. Nasi nawari, mawari. Gimana ini? Terlalu banyak yang minta permintaan jadi tidak ditahu yang mana yang Kristen. Coba ku tengok. Alamak. Iya, Bang Handi bantu-bantu nah. Banyak kali nih, Bah. Coba. Alkam Tup Shop. Mungkin bukan. Oh, ini ada los-losnya Kristen ini. Iya, Bang. KTP sama Darius kalau sudah monitor silakan naik ya. Bang Odai, Kristen Muslim Bang Odai. Muslim dari Tarakan Bang. Salam itu aja Bang. Saya silakan diturunkan apa-apa. Baik, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Ya Bang, Assalamualaikum dari Tarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali yang minta up. Waduh. Tak boleh musik, banyak yang live YouTube. Kalau ada musik dekat kamu jangan minta naik ya. Ya, yang lagi di luar, lagi musik. Jangan minta naik ya. Mohon pengertiannya, kawan-kawan Muslim. Ini ada nama lucu nih. Alan Hadi yang selalu tegar. Dipercaya diri kali kau sahabat. Emang kamu gak pernah galau ya? Ya, Bang Ahlan Kristen atau Muslim? Valdi Kristen atau Muslim? Monitor. Panggilan kedua, Valdi, Ahlan. Oke, panggilan terakhir untuk Ahlan Tegar. Oke, yang Kristen silakan kirim permintaan. Ini baru mulai nih. Mana sih LKTP ini? Mana Sadli? Di kamar? Tunggu masih dicarikan dah. Carikan dulu jemaat ini yang tersesat. Sampai itu. Gak bisa, ada yang bisa nggak terjemahin? Sebelum Pak Harto ada, aku sudah ada. Kira-kira statement saya ini gimana ini? Host, tanggapi itu ya Mas Pandi. Jangan sampai lu nggak tanggapi. Sebelum Pak Harto ada, Andi Selebe sudah ada. Gimana itu kira-kira? Ya paling khusus Bang Andi jalan-jalan ke psikiater dulu, mungkin ada obat atau apa kan. Biasanya ada sedikit aneh gitu. Jadi kalau ada dalil kayak gitu Bang Andi,
yang di cross check, yang buat dalil itu, yang buat ayat itu. Ada gangguan atau tidak? Berarti orang yang ngomong kayak gitu lu anggap nggak waras gitu? Nggak bener lu. Nggak bener. Ya udah nih, gue robah deh. Gue robah deh sebelum mandi selai besada Pak Harto udah ada duluan. Ya udah nih, gue robah dah. Nah itu rasional. Nah, mana duluan Abraham ada daripada Ishak? Abraham duluan. Mana duluan Ishak ada daripada Yesus? Ishak duluan. Nah kalau Yesus berkata menurut penulis sebelum Abraham ada Yesus sudah ada, bagaimana? Nah itu biasa seperti Yoga bilang, ada gila-gilaannya orang. Lu kutip lagi jawabannya si Yoga. Gak boleh suara gua ya karena speakernya gede, hujan sih soalnya. Teman-teman jangan lupa nanti hadir ya tanggal 24 insya Allah sampai tanggal 25 Desember kita pusatkan peringati Hari Mualaf Sedunia di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Silakan datang tanpa dipungut biaya, nginap gratis, makan gratis, oke? Tapi kalau nggak sempat datang, kira-kira punya bawang merah 2 ton, bawang putih 2 ton, beras 2 ton, ya silakanlah didistribusikan ke Rumah Hobbit begitu. Kalau mau di mentahannya ya boleh juga. Anda bisa TET ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Menurut teman-teman Mas Pandi ganti judulnya. Ya, ganti di situ yang waras silahkan naik. Ganti katanya yang waras silakan naik. Oke, udah. Ini banyak kali permintaan ini. Di cancel dulu ya mungkin semua ya. Ini coba nih. Ini kayaknya aneh nih gambarnya nih. Cambo ini. Apa ini? Waduh. Gambar apa ini? Izin saya cancel dulu ya, yang minta naik ini terlalu banyak. Saya butuh teman-teman Kristen yang mau naik. Kawan-kawan Muslim standby dulu, biar terjadi diskusi ya. Mohon pengertiannya ya. Jangan sampai kita pakai polanya Bang Jibril dengan saya, yang naik jadi Kristen. Hati-hati. Coba, ini mungkin Kristen. Bang Chan Boy, Kristen Muslim Bang. Panggilan pertama. Bang Chan Boy. Panggilan kedua. Wah, udah turun. Coba. Coba kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Biar nggak repot kita cari yang mana Kristen, yang mana Muslim. Deswita, coba. Ya, izin ya, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman yang kawan-kawan Muslim, usahakan jangan tertekan untuk permintaannya untuk naik itu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu supaya terjadi dialog. Mohon pengertiannya. Saya rasa tidak sulit ya, itu bahasa Indonesia yang mudah difahami. Tolong pengertiannya ya kawan-kawan Muslim ya.
Oke, mana yang naik tadi? Saya cancel semua dulu ya. Ini ikan dari tadi minta naik, Kristen atau Muslim ini. Bang Nandar, monitor Bang Nandar. Aki Nandar. Oh, gimana? Ya tadi sempat disentil itu sama si Esa itu, si siapa si Indra, pendeta Indra itu. Apa tuh? Soal dalam gua, soal gua itu. Memang betul ya. Subhat juga itu ya, Bang Nandar ya. Itu terjemahan Gabrul itu. Ntar ya, aku pakai headset dulu ya. Gimana headsetnya? Suaraku kedengar apa enggak? Kedengaran Bang. Jadi 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata goa di dalam bahasa Yunaninya. Adanya itu rantai. Nih, saya bukakan ya. Ntar dulu. Dua Petrus 2. Nah, ini kalau versi AYT sudah jujur ya. Kalau versi AYT sudah jujur, sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Jadi terjemahan yang benar yang ini, kalau sesuai dengan original teksnya bahasa Yunani. Nah, kalau terjemahan ini nggak benar alias gabrul, sudah gabrul digunakan untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad. Jadi memang penerjemahan LA ini nanti di akhirat mungkin ajabnya sangat pedih ya. Gara-gara penerjemahan yang sesat, akhirnya mereka menghujat Rasulullah dan senantiasa mengaitkan Rasulullah dengan gua gelap gitu ya. Padahal yang salah adalah terjemahannya. Sebab jikalau Theos tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap. Ini terjemahan Gabrul. Kalau di dalam terjemahan AYT, ini versi AYT-nya nih. Bible yang terbuka. Nah, kalau Bible yang terbuka, ini terjemahnya sudah benar nih. Jadi di situ rantai. Sekarang kita lihat di dalam interlinear Bible-nya. Nah, kita lihat di dalam interlinear Bible ya. 2 Petrus 2 nomor 4. 2 Petrus 2 nomor 4 nggak ada tuh. Di dalam bahasa Inggrisnya itu pun nggak ada. Kalau goa di dalam bahasa Inggrisnya itu cave. If for God the angel having sent not for but. Ini terjemahan, ini original teksnya tuh. In chains of gloomy darkness. Nah, jadi teman-teman, 2 Petrus 2 nomor 4 yang hampir orang Kristen, para oknum-oknum polemikus Kristen itu menggunakan ayat ini untuk menghujat Rasulullah. Ternyata 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan palsu. Karena yang menerima firman Tuhan di dalam goa itu bukan hanya Rasulullah, tetapi ada juga Nabi Elia. Kita buka Nabi Elia. Nah, kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, sebentar ya. 1 Raja-Raja 19 nomor ke-9 kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah nih. Nah, benar nih. Ya, sekarang kita lihat
di dalam Septuagint. Septuagint itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Di sana ini perikopnya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini Elia? Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kai aisel ten hai kai aisto Sephilayon. Nah, teman-teman, kalau mau tahu bahasa Yunania goa, Sephilayon, kai kate lusen kai kai ido rema. Nah, jadi Nabi Elia itu menerima rema. Rema itu kalau dalam bahasa Arabnya kalam gitu kan, menerima beberapa perkataan. Kurio fros hauton kai heaven ti su entauta Elio. Elio itu maksudnya Elia. Kata goa bahasa Yunaninya adalah Sephilayon. Coba cek aja di Google. Bener nggak? Bahasa Yunaninya goa itu adalah Sephilayo. Bener. Jadi 2 Petrus 2 simpulannya adalah penerjemahan yang gabrul. Jadi tolong Pak Pendeta, para jemaat, jangan lagi menggunakan 2 Petrus 2 untuk menyerang Rasulullah. Karena itu terjemahan gabrul. Coba Anda cari di dalam Yunaninya. Nggak ada kata goa di situ. Bahkan ayatnya sudah jujur nih. Kalau ayatnya sudah jujur nih. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Ayatnya itu sudah jujur nih. Rantai kegelapan. Kalau ini goa-goa gabrul ini. Penyesat ini. Baik dalam bahasa Yunaninya. Sekarang kita lihat nih di dalam bahasa Yunaninya. Ada nggak kata-kata Sephilayo? Kita lihat nih ya. Kalau tadi 1 Raja-Raja 19 nomor 9 itu ada kata-kata Sephilayo. Sekarang kita buka nih. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 ada kata Sephilayo atau tidak? Saya baca ya. Haigar hoteos angelon hamar teshanton hauk efishato ala seirais. Ternyata bukan goa tetapi seirais. Seirais itu rantai. Shofou tartarosas fare duhen hais krisin teteremenos. Nggak ada kata goa. Ini era digital, silahkan teman-teman cek sendiri bahwa ini terjemahan sesat. Nggak pernah ini benar dikatakan sebagai goa. Yang benar adalah rantai kegelapan. Sebagaimana di dalam Bible yang terbuka, itu penerjemahannya yang benar sebagai simpulan. Inilah penerjemahan yang kurang lebihnya sesuai dengan original teks. Yang salah di sini aja nih, Theos harusnya. Sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan mereka merempar ke dalam neraka. Nah ini benar nih, tartarosas dalam bahasa Yunaninya. Dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Ini benar nih. Jadi kenapa LAI ketika merevisi Bible versi kedua itu TB2, kenapa ini nggak diganti? Terima kasih gitu Bang Pandi. Siap Aki. Mohon maaf para guru ya. Saya pakai sedikit waktunya ini. Masya Allah. Bang Juma, Gerunda, lanjutkan. Oke, kita sapa dulu yang naik. Papa Muda sama Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya, brother. Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Papa Muda dan Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya. Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung saya turunkan ya, Bang ya, supaya kita naikkan teman-teman Kristen. Makasih banyak kawan-kawan Muslim yang naik. Siap, Bang. Bang Rumah KCL, panggilan terakhir. Baik, tidak menjawab. Kita langsung ya teman-teman biar cepat ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim karena tadi sudah dikasih peringatan bahwa kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Izin kawan-kawan Muslim, izin. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang mau dialog bincang-bincang santai atau mempertanyakan tentang Islamologi ataupun Kristologi, silakan kirim permintaan naik, nanti dinaikkan. Ya. Oke, berisik nggak boleh kalau berisik ya teman-teman ya, mohon pengertiannya juga. Wandi kita naikkan. Bang Gudang, Kristen atau Muslim, Bang? Insya Allah Muslim, Bang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung cepat ya, Bang Wandi Kristen atau Muslim? Bang Wandi, monitor Bang Wandi. Panggilan kedua. Bang Wandi, baik. Iya Bang. Teman-teman Muslim, standby dulu. Ini terakhir lagi saya warning ya untuk teman-teman Kristen. Kasih kesempatan teman-teman Kristen naik supaya terjadi dialog, supaya terjadi diskusi. Mohon pengertiannya. Ya, mohon pengertiannya teman-teman Muslim. Kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen. Ini sudah larut malam di sini, sudah 11:30. Oke, silakan yang Kristen kirim permintaan. Ini ada sistem otomatis dari TikTok teman-teman. Kalau lagi dicari Kristen terus yang Muslim naik itu biasanya di kick otomatis. Ya, jadi bukan host, bukan moderator yang turunkan, tapi TikTok otomatis. Siapa lagi? Berisik kali Bang Sematus. Oke. Jadi apa sih berisik kali yang naik ini? Teman-teman, ini otomatis ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim naik itu langsung diturunkan secara otomatis sama TikTok. Kalau bisa yang naik Kristen dulu, biar tidak otomatis. Kita naikkan ya. Oke, Bang, semoga berkah. Kristen atau Muslim, Bang? Abang semoga berkah, monitor. Oke, Bang Ahlan, Kristen atau Muslim, Bang Ahlan? Bang Man Agro Fruit, Bang Man, Kristen atau Muslim, Bang? Pekerja desa yang tinggi itu kan. Oke. Izin ya, teman-teman, itu otomatis kalau sudah ditanya terus dijawab, itu otomatis TikTok akan menurunkan kawan-kawan yang minta naik, kecuali Kristen. Untuk sekarang ini otomatis TikTok saya, ini akun saya kayak gitu otomatis teman-teman ya. Jadi apa temanya, apa tema kalian yang kalian mau, apa yang tema kalian mau, silakan teman-teman Muslim di bawah kasih referensi tema untuk kita buat tema di sini, apa yang kalian inginkan, silakan coba. Jadi sebenarnya komal-komal diskusi kayak gini tidak tergantung apa yang dibilang oleh netizen teman-teman. Tema ini kondisional kalau misalkan ada narasumber dari pihak Kristen, pendeta, pastor atau romo minta satu tema, contoh konsep keselamatan ya, buka tema Kristen tidak selamat, kan kayak gitu. Jadi kondisional aja temanya, nggak tergantung tema kok kalau diskusi lintas agama kayak gini. Mohon pengertiannya juga kawan-kawan yang di bawah ya. Nah, kita naikkan kawan-kawan Kristen lagi. Ingat, kalau Muslim itu biasanya TikTok otomatis. Kalau TikTok saya ya teman-teman, mohon maaf. Mohon pengertiannya kawan-kawan Muslim ya. Oke, yang baru naik Bang Ewi Kegek, Kristen atau Muslim? Bang Ewi, panggilan kedua. Bang udah turun. Ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, kawan-kawan ya. Biar terjadi dialog. Ini kenapa, Hing? Bang, kalau Lukas 2 nomor 11 sudah sering dibahas ya. Yang mana itu, Bang? Jemaahnya salah juga itu, Gabrul itu. Yang mana yang lahir Tuhan? Sallallahu itu. Sudah. Sering sih, ya pastinya yang lahir isi itu kan Kristus kan Mesias yang diurapi, artinya yang lahir itu adalah Mesias yang diurapi. Penting juga ya Bang Andi itu untuk edukasi ya Bang Andi ya. Silakan. Boleh aku ini, itu researchnya dari Bang Motor, itu penelitian Bang Motor. Ya, Bang DRH ini Kristen atau Muslim? Bang Sofor Kristen atau Muslim? Islam. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim standby ya. Silakan Bang Akinandar. Ya, ini juga penelitian dari Bang Moto ya, kita kongsi. Lukas 2 nomor 11. Sebentar. Jadi teman-teman, bukan hanya terjemahan yang menyesatkan, tanda koma saja bisa menyesatkan loh. Koma, koma, koma. Nah, kita lihat di dalam bahasa Yunaninya terlebih dahulu.
Di sini tertulis hoti etexte humin shemeron soter, ya. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat. Haus estin Christos curios en volei David. Di sini ada diksi Christos. Nah, teman-teman, sekarang ada teknologi EA dari WhatsApp, ya. Kita lihat nih. Saya tadi barusan saja nih 2236 waktu Indonesia Barat. Arti Kristus di dalam meta EA itu muncul. Kristus adalah gelar Yesus dari Nazaret dalam agama Kristen yang berarti yang diurapi. Jadi arti dari Kristus adalah yang diurapi. Nah, kita kembali ke ayatnya. Harusnya ini terjemahan yang salah dulu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Gara-gara 1, 2, 3, jadi amburadul pemahamannya. Kalau yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, kalau tanpa terjemahan sesuai dengan original teks, maka artinya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bayangkan, di dalam original teksnya nggak ada tanda koma loh. Kok tiba-tiba 1, 2, 3 loh. Hanya untuk menuhankan Yesus diberi pemahaman yang keliru dengan tanda koma. Sekali lagi, ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang betul, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena makna Kristos adalah yang diurapi. Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jeder, begitu ya. Gara-gara tanda koma nih, guru-guru kita semuanya. Ini gara-gara tanda koma 1, 2, 3 jadi Tuhan gitu loh. Padahal terjemahannya yang benar adalah telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kok jadi Yesus Tuhan? Demikian. Coba King James Version-nya ada komanya nggak? Coba kita lihat ya. Iya, coba. Yang sudah saya download American Standard. Coba American Standard. Oke. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ini juga sama, belum diterjemahkan nih Kristusnya. Sekarang kita lihat NKJP ya, coba. Oh, ini nih. For Savior which is the Messias, saya nggak ngerti nih artinya, bener sama apa enggak nih? Coba komanya juga sama ya. Iya, intinya kalau kita merujuk ke dalam bahasa Yunaninya, dalam Textus Receptus, maka terjemahan yang benarnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud, begitu. Jadi gara-gara terjemahan yang sesat. Allah berantakan banget. Sorry. Lanjut. Artinya yang lahir itu bukan Tuhan, tapi manusia yang diurapi, artinya yang disayangi Tuhan, yang dikaruniai Tuhan. Betul. Kalau pengertian seperti itu kan sama dengan Islam. Iyalah. Isa Al-Masih. Ya, semua nabi kan disayangi Tuhan, diberi kelebihan dibanding manusia biasa, toh? Ya enggak, Bang Nandar? Bukan dia jadi Tuhan. Tahu nggak jawabannya Kristen kalau udah kena di situ? Itu kan Tuhan cuma gelar penguasa di bumi gitu loh. Nah, ngeles lagi kan ke sana. Sering dengar kan jawaban kayak gitu? Iya. Nah, itu. Tapi dapaan di Selebes, kalau begitu waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Bingung. A, anaknya sendiri, B, bapak di surga. Bingung. Tapi ada jawabannya Bang Nandar. Mau tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah waktu itu Bunda Maria belum tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Nanti setelah bangkit. Nah, itu kan jadi lebih pintar dia daripada Maria.
yang melahirkan Yesus? Gitu. Ada, pasti ada jawabannya. Tapi jujur ya, aku sekarang cari oten susah loh. Tapi akunku sampai 5 akun kena banned seminggu semua ini. Ini akun nggak tahu akun keberapa ini. Bener nggak? Sama apa nggak? Iya, benar sih. Susah Tapi cari oten sekarang. kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga gampang, mudah. Coba kita naikkan ya, ini berdua ini. Ya, lanjut Gurunda. Oke, Welder Kids Papua, selamat sore. Papua Barat, jauh kali ya. Signalnya minim banget. Waduh, signal dia mungkin ya, Bang Andi. User, coba kita naikkan lagi ya. Coba silakan kalau ada domba-domba tersesat ditangkap ya kawan-kawan yang di bawah ya. Bang User, Kristen atau Muslim? Nah? User Kristen atau Muslim? Aduh. Silakan Al-KTP ya, saya share dulu sama Al-KTP ya, sama Al-KTP. Ah, ini ada naga, coba dinaikkan naga. Darius sama Al-KTP ya, saya coba naikkan mereka ya, saya share sama mereka. Darius sama Al-KTP. Ini Bang Naga Kristen atau Muslim, Bang? Bang Naga? Ya, Muslim. Ya, Muslim ya? Muslim. Ya, ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Nggak, biar cepat loh. Ini jam 12, sudah mau jam 12 kita ini teman-teman. Biar cepat maksudnya. Makanya pengertiannya juga kawan-kawan Muslim di bawah. Saya share sama Al-KTP dulu ya. Siapa kawannya kemarin? Darius ya, Darius. Sabar, saya panggil mereka. Tadi pastor saya telepon, beliau bilang mau ke sini. Tapi sampai sekarang belum muncul. Leonardo tidak ada harapan. Saya diblok sama dia. Saya rasa dia ketakutan sama pendetanya karena diancam juga dengan teman-temannya. Ngapain kau ikut-ikut ajaran kayak gitu? Sampai di chat saya. Nah, ini dia Darius, lama kali ditunggu. Tinggal Al-KTP ya. Muncul pula dia si Darius. Black ID nanti nge-report. Oi, Horas. Darius Edison. Berisik di sini Bang ya. Enggak lah, enggak, aman. Gimana kabarmu? Udah makan kau? Hah? Kabarku lagi sedikit pilek Bang.
pilih kau. Iya. Jangan terlalu banyak makan gondit. Kurangi kau makan gondit. Di mana kau rupanya? Mana kawan mual KTP? Ternyata Darius itu makanan sehari-harinya kuku Bima. Darius, gimana kabar? Baik bang, tapi badan agak lemas nih. Tapi kencing lancar ya? Nah, kencing lancar lah. Bagus lah. Oh bang, dan tanya bang, tertarik yang kemarin itu lanjut aja ya, yang tema tentang bahas apa itu Nabi Palsulus. Ya silakan, nanti Bang Nanar yang jawab. Bang Juma ada Tesla. Saya jawab. Nah ini Bang Kores sudah kembali. Silakan Aki Kores. Udah ngajarnya, sudah selesai? Enggak, ini masa ngajar penghabisan waktu supaya ini mujahid-mujahidnya lihat. Ya Darius mau nanya apa? Tentang Nabi Palsulus. Nabi Palsulus. Wah ini mah spesialis Gurunda sama Kandayonat ini. Ya Gurunda standby ya. Iya kayaknya Bang Zuma, monitor Bang Zuma standby. Gurunda standby. Oh enggak standby, lagi bikin kopi kali Bang Zuma. Oh ya wes, ini aja apa? Ya silakan sambil nunggu. Apa? Pertanyaannya? Iya Ukti, maaf ya. Ya itu di pengajaran sesat itu ya, masuk kategori pengajaran sesat ya. Silakan Dario, silakan. Ya hati kecil saya sudah mengakui itu kebenaran-kebenaran tersebut. Cuman ya berat sekali menerima Nabi Muhammad itu Kak. Tapi sedikit-sedikit berjalan dengan baik. Wah alhamdulillah menuju mu'alaf my bre, mantap. Udah siap dipukulin keluarga di rumah? Ya, saya lawan lah. Saya lebih galak dari mereka tuh. Alhamdulillah, mantap. Ya silakan atuh pertanyaannya ya, mana? Terima kasih saya jawab. Jadi begini Darius, pertanyaanmu bagus banget. Jadi memang itu sebenarnya semua berkaki empat itu ya pasti kakinya empat. Cuman ada juga yang tidak berkaki empat. Apalagi meja kaki empat gitu Darius. Tapi jangan dimakan kaki meja, ya. Sinyal saya jelek ya? Oh, jelek banget sinyalmu ah. Kamu serius orang sinyalnya begitu, sambil nunggu dulu. Coba Darius, sinyalmu deh jelek. Oke, tinggal Alktp ya. Darius sudah ada Alktp, kita tunggu. Ini Narto Kristen atau Muslim Pak Narto? Pak Narto Kristen atau Muslim? Pak Narto, baik. Silakan teman-teman Kristen, kalau Alktp sudah dibawa monitor, silakan naik ya Alktp ya. Syukron, brother. Silakan Arsifa Mutiara naik silakan. Yang Kristen naik silakan ya. Saya tunggu pendeta aja yang naik ya. Pengen bertanya tuh. Ya boleh. Kau narasi lah dulu. Kayak mana itu kau lihat pendeta itu kalau khotbah hari Minggu? Kayak mana menurutmu? Enak didengar? Nanti kalau sinyalnya sudah stabil di. Oke siap.
Ntar ya, kita tunggu kawanmu ya Alktp. Biasa ntar lagi masuk dia itu. Dia cepat dia itu gerakannya. Oh gini aja supaya nggak sepi, Akhi Fandi. Silakan, Kanda Yonat, coba dideskripsikan pertanyaan Darius itu soal nabi palsu itu kayak gimana, Kanda? Kalau aku kan spesialisnya nabi palsulus, bukan nabi palsu. Palsulus. Nah itu Kanda Yonat, nabi palsulus itu kayak gimana? Kalau aku kan Tuhan palsu spesialisnya. Nah kalau nabi palsu itu biasanya Kanda Yonat sama Gurunda. Soalnya banyak yang terjebak dengan ayat-ayat si nabi palsulus itu. Nah. Tapi ini bagusnya gini loh, misalnya kalau ini dari Paulus ini dia keren sendiri dia. Misalnya kita baca ada Bible cetaknya nggak? Darius, punya Bible cetak nggak? Bentar bang, ini berisik banyak. Selengkat itu motor yang lewat itu supaya nggak ribut lagi. Ya dia itu mesti ada Biblenya di tangannya kan biar enak dia diskusi. Oh. Ada nggak? Megang nggak? Ada tapi dia belum ambil, nanti disuruh ambil sama Darius. Ada itu Bible-nya. Mantap. Itu kalau statement pengujian awalnya itu Aki Kores itu di Matius 24-23. Nah, Yesus kan pernah pesan, "Woi, Karisteng, jangan kalian percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku." Kan gitu. Matius 24-23. Apabila ada orang berkata dia bertemu Mesias ada di sini, mengatakan Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, kan Yesus sudah pesan sebelum terangkat ke langit. Tapi nah iya. Ada orang. Jadi gini Darius. Lanjut. Oh iya. Jadi ini ya, gue tuh soal nabi palsu nanti dijelasin sama Gurunda sama Kandayonat ya. Soal Paulus ini menarik gitu karakternya. Contoh misalnya kayak di 2 Korintus 12 nomor 11 itu kan. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku gitu. Jadi dia bilang dirinya itu menjadi BODOH, tapi dia menyalahkan orang lain. Terus di sini lucu berikut kalimatnya. Sebenarnya aku harus kamu puji gitu. Nah di sini gue mikir Rasul mana dan Nabi mana yang minta-minta dipuji gitu. Kok bisa-bisanya ada perkataan sebenarnya aku harus kamu puji? Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap Rasul-Rasul yang luar biasa itu. Lah, dia tuh memuji Rasul-Rasul yang luar biasa itu, tapi dia juga pengen mendapat sedikit pujian dari apa yang dia lakukan. Nah itu kan, itu satu. Terus yang kedua, itu selain minta dipuji juga ada juga di Filipi 2:30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Gua kira gua salah baca di situ, tapi gua baca lagi. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dalam pelayananmu kepadaku. Ini orang yang hampir mati karena mati-matian ingin memenuhi pelayanannya kepada Paulus. Kok bisa minta dilayani begini Darius? Filipi 2:30. Itu ya. Jadi yang satu minta dipuji, yang kedua minta dilayani lebih, jangan kurang gitu. Terus yang ketiga ada lagi nih. Di 2 Korintus 10 nomor 8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu.
maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa. Ini jatuhnya nggak tahu malu ini. Sayang gua nggak bisa open cam, my bre, gitu. Jadi dia mengakui dirinya ini agak-agak lebay gitu dalam kuasa. Gua nggak tahu kuasanya apa ya. Nah terus dia merasa lebaynya ini tuh ya, gue nggak perlu malu lah untuk hal ini. Kayak gitu dia bilang. Gitu Darius. 2 Korintus 10 nomor 8. Terus nanti ada lagi nih di 2 Korintus 10 nomor 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Jadi ada ini ya, ada patok-patok wilayah kerjaan ya. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Minta dihormati lebih besar lagi di antara kamu, Paulusnya, kawan-kawan. Enggak. Tunggu dulu. Masa udah 1.000 ya? Tunggu. Gue lihat dulu. Udah 1.000 ya? Oh iya udah 1021. Udah, itu aku undang buka cam, coba. Udah bisa. Oh iya mantap ya. Wih, langsung open cam tanpa turun, Ikhwan. TikTok kemajuan. Jangan ragu, jangan sungkan di follow lagi ya untuk udah gua yes nggak mau, harus turun dulu ini tetap. Oh begitu ya. Oke, turun dulu. Oke, baru naik lagi. Sabar ya Bang Darius ya. Bang Alktp kalau sudah dibawa silakan naik kirim permintaan. Tunggu Aki Kores dulu. Mana Aki Kores? Ntar ya teman-teman ya. Nah ini. Waduh. Kita balik dulu kameranya ya. Oke. Gak usah panjang-panjang lebar kayak teman-teman Kristen ya Bang. Saya mumet kalau begitu. Yang sih. Enggak, gue nggak panjang-panjang. Langsung aja lah. Kalau gue mah nggak perlu cengcong. Gue kan jago menghakimi gue orangnya. Nah ini yang di awal tadi gue liatin Darius. 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Lah dia yang BODOH, dia nyalahin orang lain. Sebenarnya aku harus kamu puji. Nabi apa ini yang seperti ini? Nabi apa ini yang minta-minta dipuji ini? Nabi apa? Sebenarnya aku harus kamu puji. Gitu Darius. Masih mau mengimani bahwa perkataan dia ini adalah kebenaran? Dar, gua nggak ditanggepin. Terus berikutnya ada Filipi 2 nomor 30. Filipi 2 30. Nah di sini. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku gitu. Jadi ini ada orang bela-belain nyawanya hampir mati ya, hanya untuk memenuhi pelayanan yang masih kurang dari seseorang untuk si Paulus. Katanya nabi kami yang brutal,
Kenapa Paulus yang minta-minta pelayanan lebih banyak gitu loh. Waduh, hilang orangnya. Baru 2 dalilnya nih. Makanya favorit gue itu Paulus. Karena Paulus ini kalau ngomong lucu. Nah, ini ada meresek GW. Darius. Kena tombak kali dia ya. Ya itu 2 ya Ikhwan. Tadi gue satu lagi yang gue bacain ya. Pas gue nggak open cam. Tunggu. Ada satu lagi nih. Itu ada di 2 Korintus 10 nomor 8. 2 Korintus 10 nomor 8. Nah gitu. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Lu aja udah jujur, lu berlebih-lebihan, malah nggak tahu malu. Kalau berlebih-lebihan harus tahu malu, bukan nggak tahu malu. Gitu loh kawan. Ya sudah ada tamu, ada Blackjack, ada Jaka Gledek dan Mr. GW3. Ya, silakan dibuka mikrofonnya ketiganya, Kristen atau Muslim. Jaka Geledek, Mr. 3 sama Black. Black turun. Silakan teman-teman yang naik dibuka mikrofonnya. Kalau enggak diturunkan. Oke, itu aja. Dalil-dalil gratis dari Kores. Kalian pakai buat bubukin Tritung. Mau kemana kau botak? Ya, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Cek tes 1 2 dicoba. Kedengaran suara saya, Bang Kores? Coba kecap asin, Kristen atau Muslim? Ini banyak yang naik tapi signalnya kadang terganggu ini. Enggak ini dia. Enggak masuk. Banyak loh yang naik ini. Mana lu? Silakan yang Kristen kirim permintaan nggak apa-apa, nggak usah takut. Teman-teman Kristen. Nike Maulana mungkin Kristen, coba kita naikkan. Snail, oke. Bang Nike, Kristen Muslim bang? Assalamualaikum, saya Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ya. Kita mau naikkan Kristen ini? Ini bang, informasi aja. Ya, kemarin malam itu ada. Ya, sebelumnya selamat malam Bang Pandi, Bang Yona ya, Bang Hadi. Ini bener Bang Juma? Ya, lanjut. Masih jauh dari perangkat, boleh silakan Bang. Iya, informasi aja kemarin itu di daerah saya itu dengan PD-nya ada orang yang ngaku-ngaku gitu Bang Juma. Saya juga belum ketemu, hanya
ngedengar desas-desus dia ada di pondok pesantren katanya. Ternyata tadi siang diklarifikasi ternyata itu bukan. Jadi ada modus penipuan yang informasi aja, hati-hati ya kalau ada yang mengaku-ngaku gitu. Karena Bang Juma itu kan biasanya pakai masker ya. Orang itu pun gitu sama, dia ngaku-ngaku Bang Juma katanya. Nah, takutnya di daerah-daerah yang lain harus benar-benar dikenali dulu betul atau tidak gitu. Tapi udah dikonfirmasi itu bukan, dia cuma ngaku-ngaku. Dia ngakunya Kristen, ingin dimualafkan. Lalu dia meminta sumbangan gitu ujung-ujungnya. Akhirnya dapat sumbangan 3 juta tapi belum boleh pergi. Alasannya dia kehabisan ongkos. Kok begitu? Jadi kan kalau daerah-daerah kita itu masih awam lah gitu kan. Saya ini Bang Juma, ketik aja katanya di YouTube ada katanya saya. Cuman saya lagi kehabisan ongkos bahasanya gitu. Hanya itu aja sih Bang, informasi aja. Takutnya Siap, makasih Bang ya. ada korban-korban lain. Oke, sama-sama. Ya izin saya turunkan biar kita gantian. Oke, siap-siap, makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Snail silakan dibuka mikrofonnya Bang. Halo. Sorry. Dibuka mikrofonnya. Sorry. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Kristen Bang? Iya, itu kemarin minggu lalu atau 2 minggu lalu ya sama Bang Handi saya di sini. Di channel ini mungkin ya. Oh belum, saya belum follow ini, bentar saya follow dulu. Silakan Bang. Ya enggak, tadi saya kebetulan lihat ada yang diskusi sama yang Kristen sebelumnya ya. Jadi saya mau ini sih, kalau ada diskusi ini sebenarnya apa ya, diskusi kedua lah bagi saya ya, karena yang 2 minggu lalu itu saya kayak perdana gitu, jadi ya masih spesialis bertahan lah gitu ya. Ya. Silakan kalau ada, mungkin ada topik gimana? Baik, Gurunda monitor Gurunda. Udah standby Bang Zuma. Aki Kores masuk. Aki Kores monitor, jauh juga dari perangkat kayaknya. Enggak jauh. Ayo. Mau diskusi apa tadi yang Snail dengar? Terserah aja sih. Saya bebas aja karena kalau bagi saya itu dalam iman saya ya udah semua apa yang tertulis itu bakal saya, yang tertulis ya dalam Alkitab itu saya nggak bakal lari-lari ke sana kemari gitu. Kalau yang tertulis ya udah gitu. Oke, mantap. Tunjukkan tulisan yang menceritakan Yesus di umur 13 tahun. Oh, itu bentar ya, seingat saya itu nggak ada sih. Kecuali yang mungkin ketika dia di di Bait Allah itu. Yang ketika dia berdebat sama petinggi-petinggi agama Yahudi ya. Itu, tapi saya nggak tahu itu umur berapa. Seingat saya itu. Oke. Kenapa tidak ada? Nggak tahu, karena memang nggak ada. Berarti nggak penting ya kehidupan Yesus di umur 13 tahun? Mungkin saja nggak perlu diketahui ya. Karena kan kalau misalkan merujuk ke dalam data ya, saya baca data dalam Alkitab itu ada tulisannya Yohanes, dia katakan bahwa kalau semua yang ditulis, kalau semua yang dilakukan Yesus itu ditulis dalam kitab itu nggak bakal cukup. Jadi ya hanya yang apa yang dicatat dan tercatat dan yang diizinkan untuk dikanonisasi semua, ya udah itu aja yang sampai ke kita saat ini gitu. Oke. Minum dulu. Kalian pada nggak standby. Berikutnya Snail. Ini. Tahu kisah 2000 babi yang terjun ke laut, ke sungai? Oh ya, tapi saya nggak tahu pasti jumlah babinya ada berapa, tapi ya itu
pas apa ya kan si roh-roh jahat itu diusir masuk ke babi-babi, lalu ya dia terjun gitu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak tulisan Yesus sudah mengganti rugi peternak babi yang babinya mati di sungai? Nggak ada. Loh ketawa, serius, babi mahal, babi mahal. Ya, tapi nggak ada. Berarti ya saya juga nggak tahu itu. Sebenarnya saya penasaran kalau memang ada gitu. Kalau ada saya penasaran. Apakah ada atau nggak ada tuh? Tapi kalau ada saya penasaran tuh jawabannya. Oke. Sepakat nggak ketika Yesus naik ke langit, Yesus punya hutang kepada peternak babi? Nggak sepakat. Kalau dari saya ya, bukan dari saya juga sih, tapi dalam konsep di dalam konsep Alkitab yang tercatat, saya nggak percaya dia punya hutang gitu. Terus gimana nasib peternak babi yang punya babi itu menurut lo secara akal budi lo? Kalau secara akal budi ya tentu saja dia cari tahu siapa yang buat ini gitu. Ya kan, tapi kalau secara logika saja dari misalkan dia nih lagi ternak babi ya kan, lalu tiba-tiba babinya loncat semua kan, ya otomatis dia bingung juga karena babi kan tuh kayak mungkin dia pikir ya memang babinya mau loncat sendiri gitu kan, dia nggak tahu asal usul ternyata ada roh-roh jahat yang masuk gitu kan. Bisa saja jauh itu babi-babinya dari tempat Yesus mengusir setan itu. Iya gitu. Sepakat kan Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia? Iya, betul. Sesuai dengan sepakat dong. Mantap. Nah, sepakat dong. Yes. Sepakat dong kalau Yesus ini ketika turun menjadi manusia maka dia harus mematuhi hukum-hukum, norma-norma, peraturan dari manusia. Kalau misalkan sepakat nggak sepakat, ini bukan sepakat nggak sepakat ya, tapi apa yang tertulis aja di dalam Alkitab. Kalau dari saya, kalau misalkan ada di mana Yesus melanggar ya, dalam artian bagi misalkan contoh ya, salah satu contoh. Ya. Kalau orang makan tuh tangannya kotor ya kan, dicuci dulu. Itu menurut adat istiadat orang Yahudi dan juga menurut akal sehat manusia kan, gitu otomatis. Nah, waktu ada satu peristiwa di mana murid-muridnya belum cuci tangan langsung makan gitu, dan itu ditegur sama